Shalom semuanya, shalom Bapak Ibu teman-teman yang ada di tempat ini. Dan juga shalom buat Bapak Ibu teman-teman yang menyaksikan ibadah ini lewat online. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Kita masuk dalam ibadah kita saat pagi hari ini. Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini hanya oleh karena anugerah Tuhan saja kami boleh ada hingga saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memanfaatkan waktu yang ada untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Di sisa beberapa hari mengakhiri tahun ini, kami mau masuk menikmati hadirat-Mu. Mendapatkan sesuatu yang baru yang daripada Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau yang mengurapi setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan ibadah ini lewat online. Biar kiranya Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Nyatakan sesuatu dalam hidup kami ya Tuhan ketika kami menyembah Engkau. Biar ketika kami beribadah, ibadah kami bukan menjadi ibadah yang rutinitas, tetapi ada sesuatu terobosan yang baru yang boleh kami terima ya Tuhan. Biar mereka yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan. Mereka yang putus pengharapan, mereka boleh menemukan Yesus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh menyanyi, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyembah Dia. Sama-sama angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Kami
setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama. Biar hati kami bersuka ya Tuhan. Aku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sama-sama berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah. Kita katakan, menyanyi
menyembah Engkau Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa. Ya Rabbaka syakara rabayara bayarabo. Betapa hebat Engkau Allah kami, betapa baik Engkau bagi kami. Yesus Tuhan, bahwa kami melekat padamu lebih lagi Tuhan. Hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu Tuhan, puaskan hati kami. Hadirat-Mu menyegarkan kami, hadirat-Mu membebaskan kami. Yang lemah berkataku kuat, yang lemah berkataku kuat. Yesus, Yesus Tuhan. Ya Rabbaka syakara rabayara bayara barara 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 bo. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing, how great is our God? Come on, church, and say, how great is our God? How great is our God? Oh, sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Sekali lagi serukan, how great you are God. How great, yes, hallelujah, is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great, let's say how great, once more say how great is our God. Sama-sama serukan haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya hadirat Tuhan tidak hanya sampai di sini saja. Tuhan terus lanjutkan lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih panas-panasnya ya, dan belum terlambat saya mengatakan selamat Natal buat kita semua yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Haleluya. Walaupun mungkin kemarin kita ya 24, 25, 26 itu rasanya capek gitu, tapi biarlah ketika kita memiliki kerinduan kepada Tuhan itu nggak ada capek-capeknya. Mari sama-sama kita mau menari buat Tuhan. Kita bersuka cita buat Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Yuk sama-sama kita menari buat Tuhan Yesus. Sebab hati yang gembira adalah obat. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya.
Sama-sama kembali kita mau katakan, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Untuk kami Dia mati, untuk kami Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sekali lagi katakan, Dia lahir. Oh, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Katakan, yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan, Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Kami mau tenangkan jiwa kami. Kami mau teduhkan pikiran kami dalam hadirat-Mu. Kami butuh firman-Mu untuk menguatkan kami. Kami butuh firman-Mu untuk mengingatkan kami kembali kepada Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami lewat hamba-Mu. Kami siap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan
Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, Engkau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami boleh ada di tempat-Mu yang kudus. Semua karena kasih kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan setiap kami yang hadir, yang datang kepada Tuhan, kami percaya janji Tuhan, Engkau akan memberkati roti makanan minuman kami. Bahkan janji-Mu Tuhan, Engkau akan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan hari ini, setiap kami yang datang kepada Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, segala kuk dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, berbicaralah melalui mulut bibir hamba. Biarlah firman-Mu ditabur, setiap yang mendengarkannya diberkati, diberikan ketenangan damai sejahtera dari surgawi. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu hidup. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Setiap orang mendengarkan firman-Mu, pasti ada ketenangan damai sejahtera dari surga. Sebagaimana Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu, urapan Tuhan turun dari surgawi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Kristus. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Saudara semuanya? Semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih kebaikan Tuhan yang selalu memberkati kita, yang selalu menyertai kita. Ya. Yesus lahir, Dia datang untuk dunia. Dia datang bukan hanya kepada satu suku. Dia datang bukan hanya kepada satu bangsa saja, tetapi ke semua umat manusia, ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan untuk Bapak Saudara sekalian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Injil Matius dan Lukas mencatat bahwa malaikat Gabriel datang kepada Maria dan berkata, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Hal ini tentunya membuat hati Maria terkejut dan kaget. Betul ya? Dia terkejut dan kaget. Kenapa? Karena ia belum bersuami. Dia masih gadis, masih bertunangan dengan Yusuf. Tetapi apa kata malaikat? Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Kelahiran Yesus Kristus ini memang harus terjadi, saudaraku. Dan ini adalah rencana Allah sejak manusia, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa.
Lalu malaikat berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Siapa kira-kira namanya, saudara? Halo? Siapa kira-kira nama yang dimaksud malaikat Gabriel? Yaitu Yesus. Nah, Yesus kata Ibrani yaitu Yesua. Artinya Tuhan menyelamatkan. Nama Yesus adalah nama yang diberikan malaikat dari sorga. Nama yang penuh kuasa. Nama yang mengampuni. Yang menyelamatkan. Dan dialah yang akan datang yang kedua kalinya. Untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada Kristus. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Di dalam Kisah 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Yang diberikan olehnya kepadanya, kita diberikan selamat. Jadi nama Yesus itu adalah nama yang diberikan dari surga. Bukan dari dunia. Bukan diberikan oleh orang-orang dunia. Tetapi malaikat dari surga yang mengatakan kepada Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan berilah namanya Yesus. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dosa itu merupakan musuh terbesar bagi umat manusia. Karena merusak jiwa dan kehidupan manusia. Dosa itu menghambat hubungan kita kepada Allah. Dosa itu akan menghambat doa-doa kita kepada Tuhan. Dosa itu membuat kita hidup susah, saudaraku. Itu sebabnya Yesus datang, lahir ke dunia, kepada ciptaannya, supaya apa? Dia lahir ke dunia, supaya manusia ciptaannya itu tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Dia lahir ke dunia supaya manusia ciptaannya itu yang terima dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Melainkan dalam terangnya yang sesungguhnya. Karena dia adalah terang yang sesungguhnya. Supaya manusia hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kasihnya. Ini perlu kita perhatikan, saudara. Mengapa Yesus lahir ke dunia? Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Setiap orang yang terima dia, percaya kepadanya, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, tentang kelahiran Yesus Kristus, memang tidak semua orang menerimanya. Bahkan ketika orang Majus datang dari timur, bertanya-tanya kepada Raja Herodes, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu. Ketika Raja Herodes mendengar bahwa Yesus lahir di Bethlehem, mereka terkejut dan berusaha untuk apa? Untuk merencanakan sesuatu. Mereka mengumpulkan para imam untuk merencanakan apa yang harus kita lakukan. Karena raja di atas segala raja telah lahir. Tentunya ini akan terusik bagi orang Herodes, Raja Herodes. Dia tidak terima kehadiran Yesus sebagai raja. Bahkan kalau kita melihat bahwa saudara, sekarang ini Natal. Itu berbicara tentang kelahiran Yesus. Banyak agama-agama setiap tahun orang Kristen yang merayakan Natal, ada yang gak terima.
Ada yang tidak mau mengucapkan selamat Natal. Betul ya? Mereka keberatan. Untuk apa? Sebenarnya bukan kita yang ditolak. Mereka membenci dan tidak suka mengucapkan selamat Natal. Tetapi kita yang terima Dia. Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, syarat untuk menjadi anak-anak Allah. Yang pertama saya mencatat di sini, terima Dia di dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah terima Yesus di dalam hidup kita, bagaimana kita? Dapat dipastikan saudara, hidup kita sudah pasti berubah. Kalau kita sudah terima Yesus di dalam hidup kita, tentu kita harus berubah. Sikap perilaku kita, kehidupan kita, cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, itu sudah kita tinggalkan. Sebagaimana lagu berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin, Bu Saudara. Amin. Kalau kita sudah terima Yesus di dalam hidup kita, tentu kita harus mau berubah dan dirubah. Cara hidup yang lama, yang sia-sia, kita tanggalkan, kita tinggalkan karena tidak ada artinya. Yesus sudah datang kepada kita. Dia sudah lahir untuk merubah, membawa suatu perubahan. Tentu kita yang sudah terima Dia, kita harus berubah. Kita yang sudah terima Yesus, kita harus takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, seperti apa kira-kira saudara? Orang yang sudah takut akan Tuhan, tentu dia harus mencintai firman-Nya. Mencintai firman-Nya. Aku percaya Yesus, aku terima Engkau. Kalau kita percaya Yesus, kita terima Dia, tentu firman-Nya harus kita renungkan. Kita renungkan setiap hari. Kita banyak berdoa. Semakin banyak bersekutu dengan Tuhan. Inilah syarat tanda-tanda orang yang takut akan Tuhan, yang sudah percaya terima Yesus di dalam hidupnya. Dia harus takut akan Tuhan. Dia merenungkan firman-Nya, mencintai firman-Nya. Jadi kalau dikatakan, kamu cinta Tuhan, udah orang Kristen, udah terima Yesus, sudah. Mana buktinya? Ya kalau kita orang Kristen gak mau baca Alkitab, dari mana kita tahu kebenaran? Dari mana kita tahu kebenaran? Hari-hari ini saya banyak menjumpai dalam pelayanan saya. Ketika kita layani secara pribadi, konseling, kita tanya, ada Alkitab? Tidak ada Alkitab di rumah. Tidak ada Alkitab. Dia cari-cari Alkitab di mana? Dia buka handphone. Kita orang percaya kepada Yesus, terima Dia. Kita harus mau merenungkan firman Tuhan. Kita harus punya Alkitab. Kita harus baca, renungkan. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Sebagaimana Daud berkata, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa saja diperbuatnya, dikerjakannya pasti berhasil. Kalau kita mau diberkati, dari mana? Kalau kita mau berhasil, bagaimana? Hari-hari ini banyak orang yang punya pendidikan, katakanlah sarjana. Banyak di luar sana pengangguran. Banyak di luar sana pengangguran.
Tetapi saya mau katakan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, pasti, bukan mudah-mudahan, pasti diberkati itu. Karena apa? Firman itu hidup. Jadi orang yang sudah terima Yesus, dia harus mencintai firman Tuhan. Itu salah satu bukti bahwa kita mencintai Dia. Firman-Nya kita harus renungkan, kita baca setiap hari. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Hal ini kita harus ajarkan juga, saudara, kepada anak-anak kita. Supaya dia mengenal kebenaran. Supaya dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini penting kita bicarakan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di dalam keluarga kita. Kita harus ada mesbah keluarga. Kita bergantian baca firman Tuhan. Kita ajarkan bagaimana cara membaca firman Tuhan, bagaimana cara berdoa. Ini penting sekali. Ya. Berkaitan dengan perkembangan teknologi zaman sekarang, saya banyak perhatikan keluarga, bapaknya di sana, mamanya di sana, anaknya di kamar. Betul ya? Ngapain, sedang apa? Semuanya asik main HP. Asik main HP. Komunikasi sudah tidak ada lagi. Pembicaraan berkomunikasi tidak baik lagi. Semuanya pada dia membisu. Aneh enggak? Daud berkata lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik kita merenungkan firman Tuhan daripada main handphone. Kita harus pergunakan waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita kalau sudah terima Yesus, kita harus renungkan firman Tuhan. Kita baca, saudara. Kita baca, kita gali. Masalah kita belum mengerti. Roh Kudus nanti yang pimpin. Roh Kudus nanti yang ajarkan. Boleh saya kesaksian sedikit? Boleh ya, puji Tuhan. Terima kasih, saudara. Saya punya mama. Ya, mama saya memang sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Mama saya itu hanya lulus kelas 2 SD. Bayangkan saudara. Kelas 2 SD mau jadi apa? Mau bikin apa? Nggak tahu baca, saudara. Nggak tahu baca. Kami itu bersaudara 7 orang. 4 laki-laki, 3 perempuan. Ya. Waktu saya kelas 2 SD, mama saya nggak bisa baca. Yang dia tahu hanya uang. Tapi ada kerinduan untuk baca Alkitab. Dia belajar. Dia bertanya, "Nak, saya pengen baca Alkitab. Tapi saya nggak ngerti baca tulis. Kalau ini huruf apa ya? Kalau ini huruf apa? Huruf A itu bagaimana? Huruf B itu bagaimana?" Kita ajar. Kita latih, ini huruf A, ini huruf B, ini C. Singkat cerita, seiring dengan waktu dia banyak berdoa, "Tuhan," saya orang Batak, "ajari mau Tuhan, aseboi au majaha Alkitabon." Doanya sederhana. Ajarin aku Tuhan supaya aku bisa baca Alkitab. Tujuannya untuk apa? Dia pengen tahu firman. Karena dia tahu firman itu hidup. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia percaya kalau orang yang baca Alkitab pasti hidup. Pasti diberkati, pasti sehat. Singkat cerita, dia bisa baca. Ini. Akhirnya, setiap pagi dia baca Alkitab. Apa yang terjadi? Orang-orang di luar sana diinjilin sama dia. Anaknya sudah pada sarjana, nggak pernah menginjilin. Mamanya yang lulus kelas 2 SD aja nggak tamat SD, dia sudah menginjilin. Luar biasa nggak?
Ini. Jadi ada niat dia. Saya tuh waktu kecil, kalau nggak ke gereja, ya maaf kata, paha saya itu sudah biru-biru dicubitin. Kamu nggak ke gereja, ceot. Kamu nggak ceot. Sakit mah, biarkan tahankan kamu. Daripada kamu nggak ke gereja, mampus saja sekalian. Saya ingat itu waktu kecil. Jadi dari kecil itu saya udah sekolah minggu, bersih-bersihin gereja. Saya ingat itu kakak sekolah minggu ngasih uang 10 perak waktu itu dikasih supaya rajin. Uang kecil dulu itu. Nih, sekolah minggu, remaja, pemuda, ketua Napo Sebulung, pemain trompet di gereja. Bahkan penatua bilang, kamu jadi sekolah pendeta. Saya bilang, untuk apa jadi pendeta? Saya nggak pernah bermimpi jadi pendeta. Saya hanya bercita-citanya mau jadi orang kaya. Makanya dulu saya itu sekolahnya ambil teknik komputer. Saya cita-citanya mau jadi orang kaya. Ternyata saudara tidak kaya-kaya. Tahun 2000 saya ditangkap Tuhan, berjumpa dengan Tuhan lewat mimpi 3 kali dalam 3 minggu berturut-turut. Ditangkap Tuhan. Saya bilang, untuk apa? Mau ngapain jadi pendeta? Dulu saudara, istri bekerja. Saya bekerja. Uang itu selalu ada. Saya orang elektronik, buka servisan di rumah, servis komputer, ngajarin komputer, ada aja uang. Tapi di tengah jalan saya malas ke gereja, malas baca Alkitab. Malas baca Alkitab. Saya hanya mengandalkan kekuatan saya. Setiap gajian, tanggal 2 uang sudah habis. Tanggal 2 uang sudah habis. Kemana? Dimakan belalang pelahap. Ada setan yang mengambil. Tanggal 2 harus bayar kartu kredit terus. Tanggal 3 sudah tidak tahu mau makan apa. Karena apa? Saya mengandalkan kekuatan. Saya sombong. Saya merasa paling hebat di dunia. Ternyata firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Apa saja diperbuatnya, apa saja dikerjakannya pasti berhasil. Jadi apa yang saya cita-citakan dulu, saya ingin menjadi orang kaya, ternyata tidak ada hasilnya. Semuanya sia-sia. Akhirnya saya bilang, Tuhan kalau memang ini panggilan Tuhan bagi saya, nyatakan Tuhan. Buktikan, berikan aku petunjukmu, supaya aku tidak salah. Saya tanya Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan hidupku. Dia adalah terang yang sesungguhnya. Saya datang kepada Tuhan, saya bertanya kepada Yesus. Singkat cerita, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Apa yang gak pernah aku pikirkan, itu yang Tuhan sudah sediakan bagiku. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, konyol saya. Tapi saya hanya berserah berdoa, Tuhan berikan aku petunjuk-Mu. Karena aku tahu, Engkau adalah terang yang sesungguhnya. Maka sampai hari ini saya ada. Itu semua karena apa? Karena kasih Tuhan. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Anak-anak saya ajarkan baca Alkitab. Supaya apa? Supaya dia tahu melakukan yang baik. Saya bilang, nak, kalau kamu tidak pernah mau baca Alkitab, mau jadi apa? Semua yang kamu dapatkan itu sia-sia. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku, perkataanku, kata Tuhan, tidak akan berlalu. Jadi mari saudara, Yesus datang, dia lahir untuk membawa suatu perubahan. Kita yang terima dia, kita harus mencintai firman-Nya.
Kita harus rajin beribadah, bersekutu dengan Dia, renungkan firman-Nya dan harus tetap berdoa. Inilah ciri-ciri orang Kristen yang sudah terima Dia. Lalu yang berikutnya, ya, hidup dalam kasih. Yesus datang kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Orang yang sudah terima Yesus, kita itu harus hidup dalam kasih. Saling mengasihi satu sama lainnya. Hukum yang pertama kepada Tuhan. Hukum yang kedua adalah sesama manusia. Kita melayani Tuhan. Kita mengajarkan kepada jemaat, kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus saling mengasihi. Apalagi hari ini hari Natal. Yesus lahir karena kasihnya begitu luar biasa. Tapi kita hanya ucapan-ucapan saja. Tuhan mau firman bukan hanya didengarkan, tapi dilakukan. Kita harus hidup dalam kasih. Yang berikutnya, kita harus menjadi lilin-lilin kecil. Menjadi terang bagi orang lain. Membawa suatu perubahan kita hari yang sudah menjadi terang. Yesus sudah lahir bagi kita. Yesus yang ada dalam hidup kita, kita harus berdampak bagi orang lain. Membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Kita harus menjadi agen perubahan. Kita harus menjadi terang bagi orang lain di sekitar kita, bos saudara kita. Memang gak gampang, saudara. Gak gampang. Tapi percayalah, kalau ada niat kita, kalau ada kemauan kita, Tuhan pasti berkati. Ya, kita harus menjadi lilin-lilin kecil di mana? Di dalam keluarga kita dulu. Bagi saudara-saudara kita dulu. Saya jujur saya mau katakan, saya tidak bosan-bosannya mengajak keluarga saya, saudara saya. Ayo kita kumpul, ayo kita ibadah. Seminggu sekali atau sebulan sekali. Enggak gampang, saudara. Kadang-kadang kita diomongin, dijelekin, dimaki-maki, dimarahin. Orang kadang-kadang diajak untuk ke gereja. Diajak untuk sharing firman Tuhan, bahas Alkitab. Bukan mudah, saudaraku. Tapi saya mau katakan, jangan pernah bosan-bosannya. Tapi kalau kita ajak untuk apa? Untuk mejeng, pergi ke kafe, ke bioskop, jalan-jalan. Semuanya minta ikut. Hanya informasi saja sudah langsung daftar banyak-banyak. Tapi kalau kita ajak untuk ke gereja, ntar dulu ya, ada acara arisan, ada acara keluarga, macam-macam banyak alasan. Orang lebih memilih yang mana? Pintu lebar daripada pintu yang sesak. Jadi saudara, Yesus datang ke dunia. Dia lahir supaya kita hidup dalam kasih-Nya. Kita harus menjadi lilin yang kecil. Yang berikutnya, kita yang terima Dia. Kita diberikan kuasa menang atas setan-setan, atas segala sakit penyakit. Bayangkan saudara, kita yang terima Dia, kita diberikan kuasa luar biasa enggak? Siapa kita? Siapa kita diberikan kuasa untuk menang atas setan-setan? Saya mau kasih tahu. Kita sebagai pelayan Tuhan. Saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang teologi, saya tidak mengerti yang namanya jenis penyakit. Tapi karena saya percaya di dalam Yesus ada kuasa. Kita pergi melayani, kita tumpang tangan bagi orang sakit, maka dia disembuhkan. Karena apa? Ada kuasa Tuhan yang menyertai, yang memberikan kepada kita. Supaya orang yang sakit kita didoakan di dalam nama Yesus. Maka sakitnya pun pasti sembuh. Amin. Yang berikutnya, menjadi anak-anak Allah. Ya. Percaya dalam nama Yesus. Orang yang sudah terima Yesus, percaya di dalam nama Yesus,
Tuhan mau supaya kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut menghadapi tantangan, masalah yang akan terjadi. Yesus berkata, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Dia adalah Allah Immanuel. Ya. Dia adalah Allah Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai umatnya. Tentu kita sebagai orang yang percaya sudah terima Yesus. Kita tidak perlu khawatir apa yang kita makan, apa yang kita minum, bagaimana kita menjalani kehidupan untuk hari-hari ini. Memang kita tahu hari-hari ini dunia sedang mengalami kesulitan, masalah keuangan, lapangan pekerjaan memang sulit sekarang, betul ya anak muda? Sulit. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu jangan takut anakku. Aku akan menyertai engkau kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Yang penting kita percaya kepada Yesus, lakukan apa yang baik, benar di mata Tuhan. Kita pasti diberkati. Ya, apalagi melihat situasi kondisi sekarang ini yang tidak menentu keadaan. Banyak di luar sana kita lihat yang kelaparan. Banyak di luar sana yang terjadi apa? Pengangguran. Apalagi yang berkaitan dengan COVID hari-hari ini, ya. Dampak dari COVID apa yang terjadi, saudara? Dalam pelayanan yang kita jumpai, banyak orang yang gila. Banyak orang yang stres, depresi, bahkan ada banyak istri-istri meninggalkan suaminya, kawin lagi karena tidak tahan, tidak sanggup. Aku tak sanggup lagi menerima kenyataan ini. Itu orang-orang dunia, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang tidak dalam Tuhan. Tapi kalau kita percaya dia datang untuk kita, dia lahir untuk kita, tentu kita sukacita. Dia datang untuk memberikan apa? Pengharapan. Maka kita tenang dalam Tuhan. Sekalipun gelombang yang menghantam perahunya Simon, Tuhan berkata apa? Di mana imanmu? Hai kamu orang yang kurang percaya. Kita sebagai orang Kristen jangan pernah ragu-ragu. Iman kita itu jangan bimbang. Kita harus mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh. Karena Yesus mengatakan, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Dia adalah Allah Immanuel. Bapak saudara, Yesus kita adalah Allah yang penuh kasih. 5.000 orang kelaparan mengikuti Yesus. Berapa banyak roti dan berapa banyak ikan yang disediakan Tuhan untuk memberkati 5.000 orang? 5 roti, 2 ikan. Kira-kira menurut akal pikiran kita cukup nggak, saudara? Tidak cukup. Hitungan manapun, sehebat apapun, profesor dokter pun tidak akan sanggup memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Tidak akan pernah sanggup. Murid-muridnya berkata, bagaimana mungkin guru ini sanggup memberikan banyak makan 5.000 orang. Suruh aja mereka pulang. Benar, menurut pengetahuan kita tidak sanggup untuk menjalani kehidupan. Kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita. Tidak perlu mengandalkan otak kita. Tapi kita berlutut. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Aku berseru dan percaya. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, apabila kamu berseru dan berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan. Memberitahukan hal-hal yang tidak kau ketahui dan bahkan tidak kau pahami. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Kuncinya kita setia, taat,
Andalkan Tuhan dalam hidup kita. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, bahkan lebih berapa bakul. Rumah tangga kita berapa orang? Rata-rata Bapak Saudara berapa kira-kira satu keluarga isi rumah tangga? Bapak, mama, anak, rata-rata sekarang bikinlah 5 ya. Itu udah jarang sekali. Paling 2, 3, 2. Anak saya 2. Berarti rumahnya berapa orang? 4 orang. Bikinlah 5 orang satu rumah. Dari 5.000 jadi 5 orang. Kira-kira cukup nggak? Melimpah. Ya, melimpah. Karena dia datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Jadi kita percaya di dalam Yesus kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu gelisah. Tidak perlu cemas. Orang-orang sana banyak yang depresi, stres karena apa? Tidak sanggup menghadapi kehidupan. Tetapi saya mau katakan di dalam Mazmur 34 ya, ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat 39 sebagai yang terakhir. Ayat 9. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi masalah-masalah yang terjadi, pergumulan hidup. Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu, segerakanlah segala masalahmu kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak. Dia adalah gembala yang baik. Yang membaringkan kita kepada rumput yang hijau. Sehingga kita kenyang. Kita tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Tuhan bilang apa? Hai hamba-hambaku. Hai anak-anakku yang kukasihi. Engkau yang sudah terima aku dan percaya di dalam namaku. Lihatlah keluar, pergi coba kita keluar. Lihatlah, pandanglah burung-burung di udara. Yang tidak bekerja. Dia terbang sana sini. Betul? Terbang sana sini, tapi dipelihara dan diberikan makan Tuhan. Dia bebas ke sana kemari. Tidak bekerja, tidak punya jabatan, tidak punya gelar sarjana S2, S3. Tidak profesor, bahkan SD pun tidak pernah dia. Tapi dipelihara Bapa di sorga. Apalagi saudara dan saya adalah ciptaan Allah yang begitu mulia. Kita adalah anak-anaknya. Jangan perlu takut, saudara. Jangan perlu khawatir, jangan perlu cemas, jangan perlu stres, jangan depresi. Anak-anak Tuhan tidak ada yang stres. Anak-anak Tuhan tidak ada yang pernah khawatir. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Sebagai ayat yang terakhir satu lagi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada siapa? Kepadamu, kepada orang-orang yang mencari kerajaan sorga, kepada orang-orang yang melakukan firman-Nya. Ya, mari saudara, dengan kelahiran Yesus Kristus, kita percaya Dia adalah juru selamat hidup kita. Dia datang supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dalam terang-Nya. Dia mau supaya kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Dia adalah Allah Immanuel. Dan kita percaya, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Karena Dia mengatakan, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Ya, kita harus berseru kepada Tuhan. Semakin banyak berdoa, semakin banyak bersekutu dengan Tuhan. Maka apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta, Tuhan sudah sediakan. Demikian firman Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Firman-Mu
hamba sudah sampaikan. Kami percaya Tuhan firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Biarlah firman itu bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, di dalam setiap kehidupan kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, di akhir zaman dunia mengatakan akan resesi. Tapi kami percaya Engkau datang ke dunia, Engkau lahir, Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau pasti memberkati dan mencukupkan segala kehidupan kami, segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini diberkati, amin. Sudah seberapa banyak di antara kita yang sudah rutin membaca firman Tuhan setiap hari? Haleluya, boleh dijawab dalam hati masing-masing. Oleh sebab itu kita bersyukur hari ini kita diingatkan kembali bahwa jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Tetaplah andalkan Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan itu selalu akan Tuhan tolong. Tidak akan pernah Tuhan biarkan terjatuh hingga sampai tergeletak. Tapi Tuhan akan tetap tolong, Tuhan akan tetap pegang. Terima kasih buat Bapak Pendeta Elia Simarmata. Tuhan Yesus memberkati dan tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Bersama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah taburkan kepada kami lewat hamba-Mu, di mana kami boleh diingatkan kembali bahwa kami tidak hanya saja sebagai pendengar, kami tidak cakap sebagai pendengar firman Tuhan saja, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bahkan firman itu tidak kami pendam begitu saja, tapi kami boleh bagikan kepada banyak orang, supaya banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat pagi hari ini kami akan memberikan persembahan kami sebelum kami memberinya. Tuhan, mari Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan yang akan memberi, bahkan mereka yang rindu untuk memberkati gereja Tuhan. Berkati mereka, supaya mereka memiliki kesempatan untuk memberkati gereja Tuhan. Dan kami memberi bukan karena kami ingin diberi, tapi kami memberi karena kami sudah diberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap memberi penuh dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan di depan sudah ada rekening BCA, nomor rekening BCA Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Mari ada nomor rekening BCA di atas nama Bapak Ibu Gembala, Ibu Sanur Gultom. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hai siarkan di gunung. Ya, terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dan kami berharap juga tidak bosan dan tidak kapok ya untuk boleh menaburkan firman Tuhan buat kami.
Memberkati kepada hambanya, biarlah Tuhan memakai doa kami, Tuhan memakai semakin luar biasa lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Nya. Ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman musik dan worship leader yang sudah melayani, dan juga yang sudah memegang slide juga. Tuhan berkati kita semua dan jemaat-jemaat Tuhan, dan yang ada tempat ini dan juga yang menyaksikan ibadah lewat live streaming melalui Facebook. Tuhan berkati kita semuanya. Seperti doa tadi, apapun menjadi pergumulan kita, masalah kita hari ini, kita percaya bahwa Tuhan kita memiliki rencana yang baik dalam setiap persoalan kita, sebab Dia adalah Allah yang Immanuel bagi kita. Dan saudara kasih Tuhan, jangan lupa bahwa kita tetap ada ibadah untuk minggu depan, yaitu ada ibadah hari Minggu di tempat ini seperti biasa jam 10 pagi, dan akan dilayani oleh saya sendiri nanti. Kita juga ada perjamuan karena itu minggu pertama ya. Dan untuk malam Natal itu tanggal 31, malam Natal lagi, jadi masih ingat Natal. Malam tahun baru ya, tanggal 31 kita ada ibadah, tetapi ibadahnya lewat Facebook, yaitu live streaming ya. Dan juga ibadah tanggal 1-nya kita tiadakan dulu. Jadi kita ibadahnya nanti tanggal 2-nya, hari Minggunya. Kita baru beribadah bersama-sama kembali di hari Minggu. Jadi kami berharap saudara boleh tetap ikut, tetap, karena sesuai dengan firman Tuhan tadi. Saya juga waktu kecil gitu, Pak Pendeta, kalau tidak ibadah, paha menjadi sasaran gitu kan. Tapi itu jadi ingatan gitu, bagus juga sih. Jadi mungkin kalau sekarang anak-anak nggak tahu ya, kalau digituin masih mau nggak gitu. Tapi zaman dulu kita kalau nggak ibadah, mereka siap-siap biru-biru di paha itu sudah menjadi langganan kita. Dan dia bilang hanya 1 jam ibadah itu pun kau nggak bisa duduk gitu, atau 1-2 jam gitu. Padahal kalau duduk di warung sana, kalau dimain bisa lama-lama gitu. Tapi kita juga kan itulah namanya manusia, dan kita juga lebih mementingkan kalau ada arisan atau apa, lebih senang di sana kumpul-kumpul daripada ibadah gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih, suatu saat kan semua perbuatan kita, apa yang kita tabur itu akan dituai oleh kita sendiri nantinya gitu. Oleh karena itu apa yang kita lakukan hari ini nanti berdampak di dalam kekekalan nantinya. Dan saudara kasih Tuhan, jangan lupa bahwa setiap hari Selasa kita ada doa pagi jam 5 ya, dan juga jam 5 pagi ya, dan juga setiap hari Rabu kita juga ada ibadah tengah minggu ya lewat Zoom, itu 7:30 malam, itu jam 19.30. Juga setiap hari Sabtu jam 5 pagi, saudara kasih Tuhan. Tapi minggu depan setiap jam 5 Sabtu jam 5 pagi kita juga ada doa lewat Zoom, saudara kasih Tuhan. Dan jangan lupa saudara menyaksikan bahwa kita ada program Getsemani Bertumbuh di YouTube setiap hari Jumat jam 8 malam atau jam 20 WIB ya. Serta dan kasih beritahukan juga kita ada juga ibadah sekolah minggu lewat online, saudara kasih Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan beritahukan atau share semuanya ada di YouTube kita, YouTube JKI Getsemani Jakarta. Dan terima kasih buat kesetiaan urusan Tuhan untuk hari ini, Tuhan memberkati. Dan terima kasih sekali lagi buat persembahan, buat waktu yang Bapak saudara kasih Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Dan sekali lagi juga terima kasih juga buat Natal kita. Saya merasa sukses Natal kita, teman-teman. Terima kasih ya buat partisipasinya, dan semoga kita tetap semangat melayani Tuhan, karena itulah yang menjadi tujuan hidup kita dalam sekarang, dalam hidup ini. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kembali sama-sama kita bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kita katakan pujian sama-sama. Kami memuji kebesaran
Allah. Mari katakan sama-sama, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau kami bersyukur bagimu buat hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun kami mungkin ada keadaan lelah, capek karena kegiatan Natal. Tapi kami percaya ada satu kepuasan di jiwa kami pada saat kami memberikan melayani Engkau. Mungkin badan kami lelah, fisik kami tidak lelah. Tapi kami percaya roh kami menjadi kuat. Roh kami menjadi bersukacita. Dan jiwa kami berbahagia. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati istri, anak-anak. Dan biarlah Tuhan, ke depannya apa yang menjadi cita-cita, harapan dari hamba-Mu. Tuhan buka jalan yang terbaik dan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Serta anak-anak dan istri kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kesehatan, kekuatan di masa-masa pandemik ini Tuhan yang memberkati. Dan terima kasih buat taburan firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami. Juga kami berdoa buat teman-teman worship leader itu Elsa. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati dia dalam rumah tangga, anaknya Tuhan berkati dalam keadaan sehat, selalu dalam penyertaan Tuhan. Dan teman-teman pemusik juga kami menyerahkan kepada-Mu. Tuhan memberkati teman-teman pemusik yang telah memberikan waktu mereka untuk boleh melayani pekerjaan di tempat ini. Dan juga Bio yang juga memegang slide. Tuhan berkati anak-Mu di masa mudanya, dia menjadi anak yang mencintai, yang mengasihi Tuhan. Dan jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah dan juga di tempat ini, Tuhan memberkati kami semua. Apapun yang menjadi persoalan kami, Tuhan kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Bagi mereka yang mengalami mereka mengalami keterikatan, mengalami kesusahan dalam ekonomi, bahkan di dalam keadaan mereka ada pergumulan dalam masalah rumah tangga. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memberkati. Berikan solusi Tuhan. Mungkin ada hari ini keluarga yang sedang diambang perceraian. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang mendamaikan. Kasih-Mu di Natal ini boleh melingkupi setiap pribadi sehingga ada pengampunan dan ada rujuk yang baik dalam rumah tangga. Kalau ada hari ini yang mengalami itu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat tempat ini. Tuhan berkati owner, Tuhan berkati Totiur yang menjadi perantara bagi kami. Teman-teman yang sudah menyeting alat musik ini dari hotel, Tuhan berkati teman Andi dan teman-teman semuanya yang Tuhanlah yang membuka jalan karena mereka telah memberikan waktu mereka, tidak pernah hitung-hitungan buat kami untuk boleh membantu kami dalam men-setting alat musik dan juga membereskan ruangan ini. Tuhan berkati mereka senantiasa. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami. Tuhan menolong negeri kami, Presiden kami Joko Widodo, Tuhan memberkati dan wakilnya. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya dan berikan semangat terus dalam memimpin bangsa ini menuju kebahagiaan, menuju keadilan, menuju kesejahteraan sosial. Kami juga berdoa Tuhan buat keamanan pemerintahan dan juga buat aparat keamanan. Dalam keamanan bangsa ini kami serahkan ekonomi. Dan juga ada hal-hal menakutkan dikatakan bahwa akhir-akhir ini akan ada penularan virus yang akan hebat. Kami juga berdoa Tuhan, kami patahkan setiap virus-virus itu. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya kuasa karena semua itu adalah dari si iblis yang merusak orang. Tuhan, pakailah kami, anak-anak-Mu ini untuk jadi berkat dimanapun kami berada.
Saatnya Tuhan, kami mau pulang, kami mau terima berkat-Mu. Kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terus datang kembali menjemput kita. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapak terima kasih. Bapak